kita langsung nanti akan melihat di sisi-sisi penerapan trigonometri. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Di sini tertera nama saya. Nama saya Asmar Ahmad. Saya sekarang ini bertugas di SMA Negeri 17 Makassar. Trigonometri, kalian tahu trigonometri ini salah satu bagian dari matematika yang dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak penerapannya. Sangat banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu dengan digunakan untuk mengukur jarak, mengukur ketinggian, mengatur sudut. Misalnya orang-orang yang bekerja di dunia penerbangan itu harus menguasai atau memahami trigonometri. Para teknokrat, orang-orang yang bekerja di dunia teknik juga harus memahami dengan baik trigonometri. Dan banyak lagi ya, banyak sekali pemanfaatan trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti. Tentunya kita sesuaikan dengan materi kalian yang kalian sudah pernah pelajari di kelas 10. Bagi yang sudah mempelajari materi ini, trigonometri, ya paling tidak menjadi review, pengulangan, ya, pengulangan untuk kalian. Sedangkan yang yang baru belajar, baru mendapatkan materi ini, maka ini baru ketemu materinya, kita sekarang belajar bersama. Jangan mengatakan, wah saya kan sudah belajar materi ini. Ya, tidak apa-apa, kita sekarang akan review kembali, mengulang kembali materi ini. Hari ini tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti setelah kita diskusi di kelas ini, di kelas online kita, diharapkan nanti semua peserta, anak didik, anak-anak sekalian dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan trigonometri. Baik itu masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lainnya. Nah, untuk mempelajari materi ini kita mulai dulu dengan mereview konsep dasarnya. Ini ada segitiga siku-siku ya. Kalau cuma 3 juga. Oke. Bisa gambarnya jelas nggak? Ada masalah? Rafli, gambar di layar jelas apa tidak? Jelas. Oh jelas. Suara saya jelas ya Rafli ya? Jelas sekali. Baik. Nah, masih ingat enggak dengan segitiga siku-siku? Kalau kita punya segitiga siku-siku seperti ini, ya. Katakanlah misalnya di sini panjang sisinya saya beri nama A. Sini panjang sisinya B. Di sini panjang sisinya C. Siku-siku ini kita punya satu sudut yang sudah kita beri nama di sini sudut alfa. Tentu kalian masih ingat perbandingan trigonometri, ingat tri 3, gono sudut, metri itu dari metron pengukuran. Jadi ada 3 pengukuran sudut. Awalnya kan trigonometri ini dikembangkan dengan 3 pengukuran sudut saja, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Itu awalnya ya. Makanya diberi nama trigonometri. Nah, kemudian ini akan ada kebalikannya. Sinus ada kebalikannya jadi kosekan, kosinus ada kebalikannya menjadi sekan, tangen ada kebalikannya jadi kotangen. Biasanya kalian menghafal sinus itu apa, kosinus itu apa, biasanya hafal kan? Nah, sekarang kita review. Kita lihat gambar ini. Jadi untuk mengingat itu sangat simpel sebenarnya. Yang mana sinus, yang mana kosinus, yang mana tangen. Dengan segitiga ini kalian bisa ingat dengan cepat, ya. Kalau saya gambar seperti ini, maka kita bisa lihat sinus itu kan yang ini. Sinus itu seperti ini. Saya ikuti gambarin aja ya. Sinus. Nah, jadi sinus itu adalah perbandingan 2 sisi yang saya kenai garis ujung-ujungnya ini. Sisi depan sudut dengan sisi miring. Sisi
hipotenusa. Jadi sebenarnya paling bagus kalau kalian ingat hipotenusa, karena kalau sisi miring nanti kalau gambarnya dibalik miringnya jadi banyak, bingung nanti. Jadi perbandingan sisi depan sudut dengan hipotenusa seperti ini sinus ya. Sedangkan yang di sini yang runcing ini di depan ini kosinus. Nah, artinya perbandingan dua sudut ini adalah kosinus. Sedangkan yang satu lagi yang tepat berada di sudut siku-siku yang ini adalah tangen. Jadi saya bisa tulis seperti ini. Sinus sudut alfa adalah perbandingan dari sisi depan sudut yaitu A dibagi dengan sisi miringnya yaitu C. Habis maka. Ya. Iya. Kemudian kosinus. Harus kayak lagi. Ini kosinus. Kosinus itu adalah kosinus perbandingan antara sisi yang ini di samping sudut D dengan sisi miringnya yaitu C. Itu ya. Kemudian yang terakhir, tangen yang ini, yang kena garisnya ini 2. Itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Nah, ini review kita. Ini dasar yang kalian harus pahami, harus ingat dengan baik. Jadi kita mau menyelesaikan masalah-masalah kontekstual sehari-hari terkait dengan trigonometri. Mudah-mudahan ini masih ingat. Saya nunggu respon siapa ya kira-kira ya. Mana ini bisa dipahami? Ya mungkin yang aktif jadi ketua kelas, wakil bisa merespon saja. Ini masih ingat ya? Sudah dipelajari kan? Ya. Yang jadi panelis silakan. Ada yang bertanya juga nih. Ini Rapli. Sudah ada yang bertanya? Ahmad Fauzan. Yang bertanya ya? Iya. Kasih perhatian semua ini ya, mohon. Oke, jadi saya ulangi. Perbandingan ini sangat jelas, gampang kita buat ya. Kalau begitu, mobil cantik kita jadi Kita ingat sisi yang ini saya beri nama A, B, ini C. Sinus yang ini sinus. Yang ini kosinus. Yang ini tangen. Ya. Sinus alfa A dibagi C, kosinus alfa sisi B dibagi sisi C, samping dibagi sisi miring, dan tangen alfa adalah sisi depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Saya teman. Tahu-tahu kan nanti bicara. Apa menurut aku? Oke, berikutnya 2 kali yang menjadi itu enggak? Tidak. Nanti kan kita akan menyelesaikan beberapa soal dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari sudut-sudut yang khusus. Bicara. Khusus? Yang mana sudut khusus? Masih ingat enggak? Sudut khusus? Ya, karena kita bisa menentukan nilai trigonometrinya dengan mudah. Tanpa perlu tabel matematika, tanpa perlu menggunakan kalkulator, kita bisa menentukan nilainya dengan mudah. Ada pun sudut lainnya yang kita tidak bisa tentukan secara langsung, kita harus pakai kalkulator. Sudut 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Nah, yang seperti itu kita membutuhkan alat bantu. Nah, itu diantaranya seperti ini. 60 derajat. Yang luar rumah, mau ambil contoh kamu. Nanti aku ganti di rumah. Kamu kok pergi dulu kelas ini loh ya. Bisa di-mute dulu ya yang bawa. Ada ini jadi. Kalau yang lain, Oh, saya sudah mute all ini. ngomong-ngomong ini banyak saya di-mute dulu. Banyak sekali yang Bisa, Pak? oke.
Silakan Pak. Oke, baik. Kira ini kalian sudah tahu semua cara mengingatnya. Ya. Bagi yang baru, banyak teknik untuk mengingat ini. Jadi jangan menghafalnya, menghafal satu-satu sinus X itu sekian, sinus 30 sekian, sinus 45 sekian. Kalian bisa menghafal dengan mudah, menyimpan di long term memory itu dengan cara menulis. Itu lebih cepat daripada kalian menghafal sinus 0 berapa, sinus 30 berapa. Bikin kalian isi sendiri. Jadi cara ngisinya pakai teknik. Contoh misalnya, salah satu cara, ini salah satu saja ya, banyak cara. Salah satu cara misalnya, cara mengisi untuk sinus dari 0 sampai 90. Ini sudut yang khusus yang pertama yang berada di kuadran 1. Kita bisa ngisi dengan cara mengisi seperti ini. Kita buat 0, 1, 2, 3, 4. Nah, membuat ini mudah kan? Semua orang bisa kalau cuma nulis 0, 1, 2, 3, 4. Terus apa yang kita lakukan? Cara yang kedua, ditambahin akar. Akar, 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 akar. Nah, kemudian yang ketiga, dia tambahin, dibuatkan, jadi gampang karena semuanya sama, seperlakuannya sama, semua diberi akar. Perlakuan yang ketiga, ya, semuanya diberi seperdua, 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 seperdua. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal bikin nilainya. Oh, ternyata sinus 0 derajat itu adalah 0. Karena akar 0 kan 0 kan? 0 dikali berapapun hasilnya 0. Kemudian sinus 30 itu ternyata hasilnya adalah seperdua. Karena akar 1, 1. Kali 1 dikali setengah jadi seperdua hasilnya. Seperdua akar 2 tetap seperdua akar 2. Ya, ini tetap seperdua akar 2. Seperdua akar 3 juga seperti itu. Seperdua akar 4. Akar 4 itu kan 2. 2 dikali seperdua, 1. Ingat, nilai trigonometri sudut-sudut khusus ini untuk sinus dengan sangat mudah. Jadi sinus 0 itu 0, sinus 30 derajat seperdua, sinus 45 seperdua akar 2, sinus 60 seperdua akar 3, dan sinus 90 sama dengan 1. Itu cara mengingat dengan cara menulis. Jadi kalian bisa ingat dengan mudah, lama, dengan cara nulis. Walaupun tidak menghafal, cari menghafal sampai capek. Jadi matematika jangan bawaannya jangan dibuat jadi kayak hafalan rumus. Cara paling efektif itu dengan menulis. Dengan menulisnya. Itu akan teringat. Jadi walaupun mungkin kalian sudah ini belajar kelas 10. Ini kalau kelas 11 saya ngajar kelas 11 untuk matematika peminatan, trigonometri. Pas di kelas 11 kalau sudah bertemu dengan trigonometri ditanyakan nilai sudut, banyak yang lupa. Kakak kelasnya banyak yang lupa. Karena dulu itu cara ngafalnya begitu. Ngafal sinus 0 derajat 0. Sinus 30 derajat seperdua. Pas naik ke 11 lupa semua. Nah, dengan cara menulis itu kalian akan kuat. Ya. Akan tertanam dengan baik. Nah, terus yang kedua kalau kosinus apa dilakukan hal yang sama? Enggak usah. Kita tidak perlu lakukan yang seperti, jadi kita hanya lakukan sekali saja untuk kosinus, kita tinggal membalik ini, tinggal balik. Jadi cara teknik mengingatnya, tadi saya nulis dari 0 sampai 1, 0 setengah sampai 1. Kalau kosinus tinggal dibalik, saya nulis sekarang dari 1 ke 0, tinggal dibalik. Yang ujung sini 1, saya tulis sini 1. Yang ini seperdua akar 3, sini tulis seperdua akar 3. Ini seperdua akar 2, pas di sini sama, seperdua akar 2. Ini seperdua, tulis sini seperdua. Sini 0, sini juga. Udah kan? Jadi, saya nulisnya, kalau tadi dari 0 sampai 1, untuk kosinus, dari 1 sampai 0. Udah. Jadi, tanpa menghafal, tahu triknya saja. Nah, sekarang kalau tangen gimana? Bagaimana menuliskan tangen? Nah, tangen itu ingat kalian sudah belajar.
tangen itu adalah sinus dibagi cos. Ya, ini dibagi. Sinus dibagi cos. Sin cos itu tangen. Ya. Jadi tangen itu sinus dibagi cos. Kalau gitu tinggal dibagi nih. 0 dibagi 1, 0. Oke, jadi dijadikan garis ini dijadikan pembagian. 1/2 dibagi 1/2 akar 3. 1/2-nya kita coret. Artinya tinggal 1/4 akar 3 atau ditulis 1/3 akar 3. Terus ini 45, tangen 45. Ini dibagi 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2. Kan sama nih, kalau dibagi berarti 1. 60 derajat. Kalau dibagi 1/2 akar 3 dibagi 1/2, 1/2-nya dicoret nih. Tinggal akar 3. Ini juga 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 ya tidak bisa dihitung. 1 dibagi 0 itu tidak ada. Tidak bisa dihitung. Jangan bilang tak hingga ya. 1 dibagi 0 tidak definisi. Tidak bisa dihitung. Tidak ada nilainya. Nah, seperti itu. Itu untuk tangen. Jadi tidak ada yang dihafal. Tidak ada repot-repot. Kalau begini nanti kalian tulis akan tersimpan dengan baik di long term memorinya. Terus nulis tak kotangin gimana? Tinggal tulis terbalik kayak tadi. Ini tak apa namanya? Tidak ada nilainya, tinggal tulis ini garis, ini akar 3, tulis akar 3, 1 tulis 1, sini 1/3 akar 3, sini 0. Nah, itu salah satu cara untuk mengingat nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut yang khusus. Banyak cara lain, ada yang menggunakan jari, ya. Kalau akhir juga bisa, menggunakan jari juga bisa. Itu pendahuluan-pendahuluan yang akan mengantar kita untuk mempelajari materi trigonometri hari ini. Baik, saya akan mulai dengan masalah yang pertama. Oke. Ya, ini belum penerapan ya, belum penerapan pada masalah-masalah sehari-hari. Kita dekati dulu dengan masalah yang langsung trigonometri ada segitiga siku-siku yang masih real. Kita lihat ini ada segitiga siku-siku. Sekarang salah satu sisinya diketahui, ini 14. Di sini sudutnya 30 derajat. Ya. Kita diminta tentukan panjang dua sisi lainnya, dua sisi yang lain. Berarti ini nih, misalnya ini saya kasih misalnya di sini M, di sini N. Berapa km sama N? Nah, saya bisa bertanya ya. Gimana? Siapa yang mau memberikan komentar kalau mencari M gimana? Idenya gimana? Ada yang mau menjawab? Acak. Tidur nak makan, foto dulu. Kan, mohon maaf karena host saya direklaim ini, Ivan Rita. Oh, Ada yang mau menjawab? Oke, makasih udah kembali hostnya. Bentar Pak, ada yang angkat tangan ini saya naikkan jadi panelis. Dia nggak bisa di unmute saja ya, supaya langsung bisa ngomong. Enggak, kalau saya harus bawa dulu dia ke ini Pak, ke panelis. Ini sudah ada Pak yang silakan Elsa mau bertanya. Elsa silakan yang angkat tangan ini. Silakan peserta didik yang ini. Ketua kelas kita juga udah nggak ada ini saya lihat. Ketua kelasnya keluar. Mungkin jaringannya. Mungkin jaringannya. Mudah-mudahan Ini ada bukan. Irma, angkat tangan Irma. Irma silakan. Irma. Itu Silakan, Irma. nggak usah dijadikan panelis. Pak Mustafa langsung di unmute saja bisa kan? Bisa ya. Silakan Irma.
Nur Hikmah silakan. Gak ngomong juga nih. Banyak angkat tangan tapi nggak Iya, jelas. bagi yang angkat tangan silakan. Yang angkat tangan silakan. Udah beri kesempatan. Reski silakan Reski. Nur Hikmah. Lanjut dulu mungkin Pak. Oke. Baik. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa ini sudutnya 30 derajat. Ini sisi depan sudutnya. Yang ini tadi adalah sinus ya. Yang ini tadi adalah sinus. Sedangkan yang pas di sudutnya itu adalah kosinus. Yang pas di siku-sikunya tadi ini adalah tangen. Nah, sehingga kalau kita mencari M, untuk mencari berapakah panjang M, salah satu idenya adalah kita menggunakan sinus kan? Jadi kita menggunakan sinus. Karena di sini sudah ada 12. Jadi sinus 30 derajat itu sama dengan sisi depan sudutnya 14 dibagi sisi miringnya itu M. Berapa sinus 30 tadi? Tadi sinus 30 hasilnya seperempat. Sama dengan 14 dibagi dengan M. Oke. Nah, ini kan kita tinggal alis hilang ya. Ini ke sini M-nya, ini E. Jadi kita dapat berapa? 1 dikali M, 2 dikali 14 sama dengan 28. Jadi M ini 28. Oke. Nah, sekarang untuk mencari N, kita mau cari N. Untuk mencari N, idenya ada dua. Kita bisa menggunakan kosinus, karena di sini sudah ada 28. Sehingga kita bisa pakai kosinus. Kita juga bisa menggunakan tangen. Ya, sekarang kita pakai tangen saja. Jadi, tangen 30 derajat adalah sisi depan sudutnya, 14. Dibagi sisi miringnya. Maaf ya. Sisi depan sudutnya 14. Dibagi sisi di samping sudutnya, M. Sekarang tinggal kita lakukan hal yang seperti di atas mencari M. Tangen 30 sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 ya. Akar 3 dibagi 3. Sama dengan 14 dibagi N. Nah, caranya sama kayak tadi. Ini kita kalikan. Kita dapatkan apa nih? Kita dapatkan N dikali akar 3 sama dengan 3 dikali 14. Berarti N-nya sama dengan 3 dikali 14 dibagi akar 3. Kita tulis di sini. 3 dikali 14 dibagi akar 3. Itu N. Kalian masih ingat kan cara menyederhanakan ini? Masing-masing kita kali akar 3. Nah, ini kalau dikali akar 3 jadinya 3 kan? Sehingga ininya kita bisa coret. Yang tersisa tinggal 14 akar 3. Oke, jadi inilah hasilnya M dan N. Itu cara kita mencari panjang M, panjang N. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Silakan yang mau bertanya. Naikkan ini Anastasia, silakan dari SMA 1. Iya, Pak. Silakan. Gimana caranya ditahu mau pakai sin atau kos atau tangen gitu? Oke, baik. Kasih Anastasia. Iya. Saya bersihkan dulu layarnya ya. Oke. Jadi, ingat tadi, yang tadi ini, siapa tadi yang bertanya? Anastasia ya? Anastasia, Pak, ya. Tadi kalau kita punya segitiga seperti ini, kita lihat baik-baik. Ini sudutnya di depan alfa. Yang ini tuh sinus ya kan? Yang ini cos. Yang ini tangen. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari panjang dua sisi yang belum diketahui di sini. Anggaplah ini M, ini N. Nah, pertanyaan Anastasia, bagaimana kita menentukan apa yang harus kita gunakan? Apakah sinus atau kosinus atau tangen? Pertama, kita lihat dulu yang kita mau cari apa? Misalnya M. M yang pertama kita mau cari. M ini tidak diketahui. Di sini ada satu sisi yang sudah diketahui. Ada satu yang sudah diketahui. Maka kita bisa menggunakan 14 ini untuk mencari M. Kita bisa menggunakan yang diketahui untuk mencari yang tidak diketahui. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat 14 dengan M. Depan sudut dengan sisi miring. Dia di sini. Depan dengan sisi miring. Berarti ini adalah sinus. Ya, sinus dia. Depan sudut dengan sisi miring. Jadi kalau kita mau cari M, maka kita gunakan sinus. Sebab di sini yang diketahui 14, yang diketahui M. Depan dengan sisi miring. Nanti kita pakai sinus, sudutnya ada 30 derajat, sinus 30 derajat, sama dengan sisi depan 14 dibagi M, dan seterusnya. Seperti tadi. Begitu ya. Nah, sekarang yang kedua, kalau kita mau mencari N. N. Gimana cara mencari N? Kita gunakan data yang sudah ada. Data yang sudah ada itu 14. 14. N. Ini yang kita mau bandingkan. Ini yang kita mau bandingkan. Sisi depan dengan sisi samping. Berarti dia posisinya ini. Sini sisiku. Depan dengan samping. Depan dengan samping itu berarti tangen. Maka kita pilihlah tangen 30 untuk mencari nilai N. Nah, seperti itu caranya. Ya. Boleh enggak saya menggunakan M untuk mencari N? Boleh. Bisa pakai cos. Yang penting M dulu sudah diketahui. Jadi, kalau mau cari N menggunakan M, bisa. Yang penting M-nya sudah diketahui lebih dulu. Jadi, misalnya tadi ini dihitung ketemu 28, taruh sini 28, nah kita sudah bisa mencari N. Seperti itu. Bagaimana Anastasia? Oke. Ada lagi Pak ini, Siti Nur Asila Pak mau bertanya. Silakan Siti Nur Asila. Siti Nur Asila silakan. Mustafa. Pak Mustafa. Ya Pak. Ini tidak direkam ya? Oh tidak Pak, mau direkam ya? Sorry. Ya, coba rekam Pak, rekam dulu. Oke. Bisa Jito? Bisa. Sudah jalan Pak. Rekam. Oke, ini sudah oke. Thank you Pak. Iya. Silakan Siti Nur Asila mau bertanya. Anastasia masih mau bertanya kali, silakan. Sudah Pak, sudah jelas. Makasih. Oke, makasih. Oke.
Selanjut saja ya. Ya silakan Pak, lanjut Pak. Saya lanjut contoh kasus yang kedua. Nah, bagaimana kalau ini? Ini masih masalah-masalah sederhana ya. Kita naik sedikit-sedikit sampai nanti selesai. Oke. Bagaimana cara menentukan dua sisi yang lain? Tentu caranya seperti tadi. Taruhlah di sini saya beri nama A. Sini saya beri nama C misalnya. Ya. Kita akan cari berapa panjang A, berapa panjang C. Kira-kira gimana? Hampir sama kan datanya? Ini 60 derajat. Ini sisi depan sudut, ini sisi miring. Depan dengan miring. Ingat, depan dengan miring berarti sinus. Sinus ya. Sedangkan yang ini, yang pas di siku-siku, kalau ini kita mau bandingkan, selalu adalah tangen. Jadi sekarang tinggal gunakan. Kalau mencari C, berarti kita pakai sinus 60 derajat sama dengan 7 dibagi C. Berapa sih 60 derajat tadi? 1/2 akar 3. Atau akar 3/2. 1/2 akar 3 sama dengan 7 dibagi C. Tinggal dikali silang kayak tadi. Ini saya kalikan. Akar 3 dikali C, jadinya C akar 3 sama dengan 2 kali 7, 14. Maka C-nya adalah 14 dibagi akar 3. Atau 14/3 akar 3. Ini masih ingatkan di kelas 1 di semester ganjil. Cara merasionalkan bentuk akar. Yang kedua, kalau mau cari A gimana? Ini sudah ada. Membandingkan sisi depan dengan samping berarti pakai tangen. Tangen 60 derajat sama dengan 7 dibagi A. Tangen 60 derajat berapa? Akar 3. 7 dibagi A. Nah, tinggal tukar tempat ini. A sama dengan 7 bagi akar 3. Di kelas 10 di semester ganjil sudah belajar 7 bagi akar 3, jadinya 7/3 akar 3. Sama dengan yang tadi. Ya. Baik. Sekarang coba kita naikkan sedikit level soalnya. Ada yang mau memberikan ide bagaimana cara menentukan nilai X? Saya minta dari siswa, mungkin ada yang punya saran. Punya saran silakan, Resen. Anastasia silakan. Ini siku-siku nih. Terus kita lakukan pertama kali kalau ini X dari gambar segitiga ini. Ada yang punya ide seperti apa yang silakan punya ide, angkat tangan. Belajar matematik ya. Nih, segitiga ciku-ciku. Ya, silakan, Siti Nurwasila. Atau ini saya beri nama saja dulu. Ini misalnya M. Ini misalnya N. Ini misalnya P. Nah,
untuk mencari X, kira-kira apa yang harus kita hitung lebih dulu? Ada yang mau menjawab? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini materinya berat ya? Oh, ini ada yang bicara nih, Melisa. Cuma enggak kedengaran ya. Hilmi, banyak yang ngomong saya Pak Mustafa, ini cuma lagi mute. Dia punya speaker mute di suaranya. Ada lubang. Ada lubang. Ada yang angkat tangan? Ada yang ya. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Lanjut Pak. Untuk mencari X, kita lihat X itu ada di sini. Maka untuk mencari X, kita tinggal melihat yang berada pada segitiga dengan sudut 60 derajat ini. Ya. Anu itu dong. Sisi yang ada pada segitiga dengan sudut 60 derajat, yaitu atau N-nya tidak diketahui. Di Maya ada. Kalau kita menggunakan N, X dengan berarti kalau menggunakan P dengan X, nanti kita akan pakai tangan. Masalahnya sekarang P-nya tidak diketahui. Nah, bisa kita tentukan dengan mudah kalau kita melihat segitiga yang besar. Segitiga yang besar. Ini seharusnya Sudut derajat. Ini ada 6. Dan di sini ada P. Depan sudutnya dan ini sisi miring. Ingat, ini adalah sinus untuk segitiga yang besar. Sinus untuk segitiga yang besar. Sehingga P bisa ditentukan. Nanti kita bisa mencari P. Sehingga P menggunakan sinus. Segitiga yang besar itu, maka sinus 30 derajat sama dengan P sisi depan sudut dibagi sisi miringnya 6. 10 derajat. Sekarang sin 30 berapa? 1/2. Sama dengan ini tinggal kita kali silang kayak tadi. Ya. Silang ini kayak tadi. Kita bisa dapat dengan 1 dikali 6, 2 sama dengan 3. Jadi sekarang 3. Di sini kita bawa menjadi 3. Oke. 3 X, 3 dengan X ini sudah ada, itu harus pakai tangen. 3 dengan X, berarti sekarang kita bisa menghitung X. Untuk menghitung X kita sudah punya P dengan X, itu pakai tangen. Kita tangen yang mana? 60 derajat karena X itu adalah segitiga yang kecil. Sisi dari segitiga yang kecil itu adalah X. Salah satu sisinya ya, sisi yang di sudut. Maka tangen 60 derajat sama dengan 3 dibagi
X. Tangen 60 itu akar 3. Iya, nyala halunya. Sama dengan 3 dibagi X. Nah, ini saya masing-masing kali akar 3. Mana buku mas Beko tulis apa yang nilai? Ini jadi berapa? Jadinya akar 3, 3. Tinggal cek. Nah, hasilnya kita dapatkan X dengan itulah cara mencari X. Jadi tahapannya kita harus mencari sisi yang dulu yaitu P sehingga bisa memudahkan untuk mencari X. Itu kasus ini. Ada yang mau bertanya di soal ini? Kalau enggak saya lanjut saja. Silakan Resen yang mau bertanya. Kayaknya belum ada ini Pak Smart. Oke. Saya lanjut saja. Soal yang berikutnya hampir sama. Bagaimana cara mencari X? Dengan pengalaman di soal ini tadi, yes. Pengalaman di soal ini tadi, kita bisa menjawab soal yang ini. Mencari X. X ini adalah salah satu sisi atau sisi miring dari segitiga. Kalau saya kasih warna dulu ya. Nah, yang warna kuning ini. Nah, segitiga yang warna kuning itu salah satu sisinya yaitu sisi miringnya adalah X. Bagaimana mencari X? Tentunya kita harus mencari data yang sudah ada. Data yang sudah ada adalah 2 akar 3. 2 akar 3 ini adalah sisi dari segitiga yang sebelah kanan ini yang sudutnya 60 derajat. Nah, saya beri nama dulu misalnya ini. Saya beri nama T, ini misalnya M, ini misalnya N. Apa yang harus kita cari untuk bisa menjawab X? Apa kita perlu mencari N? Apakah kita perlu mencari M? Atau kita justru hanya mencari T? Kita lihat. Kalau kita mencari M, kita akan kesulitan sebab tidak ada data yang diketahui di sini selain sudutnya. Kalau kita mencari T bisa kita temukan dengan menggunakan 2 akar 3 dengan sudut 60 derajat. Jadi berarti kita bisa mencari T terlebih dahulu. Ingat di sini siku-siku, sudut siku-siku, maka perbandingan yang ada di sudut ini, ingat kayak tadi adalah tangen. Tangen. Sehingga kita bisa mencari T. Pertama kali kita cari T menggunakan tangen 60 derajat sama dengan T 2 akar 3. Sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. 60 derajat apa? Akar 3. Sama dengan T dikali 2 akar 3. Sehingga kita bisa dapatkan T-nya berapa? Ini kita kali silang ya. Iya, kali. Ini kan akar 3/1 nih. Dikali saja. 2 akar 3 dikali akar 3. Ini kalau dikali hasilnya 3, maka hasilnya adalah 6. 2 kali 3, 6. Berarti sekarang kita sudah punya data ya. T-nya itu 6. Iya. Karena T-nya sudah ada, maka kita sudah bisa mencari X. T adalah sisi depan sudut 45 dan X adalah sisi miring. Ini adalah sinus berarti. Miring adalah sinus. Sehingga untuk mencari X kita gunakan sinus.
sinus 45 derajat sama dengan 6 dibagi X. Ya kan? Ya, 45 derajat berapa? 1/2 akar 2 ya. Akar 2 dibagi 2 sama dengan 6 dikali X. Ini dikali silang ya kayak tadi. Jadi X dikali akar 2 sama dengan 2 dikali 6, 12. Kita dapatkan X sama dengan 12 dibagi akar 2. Kalau semuanya saya kalikan akar 2, maka yang di bawah ini akar 2 dikali akar 2. 12 bagi 2, 6. Ini ya, kalau kita coret nih. Ini tinggal 6. Berarti 6 akar 2. Inilah nilai untuk X. Jadi X ini 6 akar 2. Oke, itu soal yang terakhir untuk contoh-contoh langsung penggunaan perbandingan trigonometri sebelum kita berpindah ke soal-soal penerapan perbandingan trigonometri. Sampai sini saya beri kesempatan untuk bertanya kalau ada yang belum jelas sebelum kita lanjutkan ke soal-soal penerapannya. Silakan Pak Mustafa, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Alif silakan Alif atau Triutami silakan. Alif, Triutami. Ada yang bertanya? Triutami silakan. Alif. Kayaknya nggak bertanya Pak Smar, mohon maaf. Ya, Ini tunggu dulu ada yang bertanya nih. Silakan. Triutami silakan. Triutami. Kenapa semuanya dibagi akar 2? Yuk. Silakan Triutami. Atau Alif. Alif. Hairul silakan bertanya Hairul Iksan. Hairul Iksan silakan. Materinya Pak, materi apa Pak? Nggak ngikut tadi ya. Ketinggalan Pak, sorry Pak. Oh iya. ini mungkin layarnya mungkin nggak kelihatan sama dia. Layarnya kelihatan nggak Hairul? Kelihatan Pak. Oh kelihatan itu materinya ya Hairul. Trigonometrinya Pak. Ini trigonometri Pak. Silakan Pak Smar. Oh iya. Saya lanjut ya. Jadi tadi kita sudah melihat beberapa contoh perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik yang sederhana soalnya maupun yang sedikit di atasnya. Sekarang kita akan langsung ke penerapannya. Nah, lihat di mana-mana kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri ini, tentu banyak sekali ya. Banyak sekali penerapannya. Mengukur ketinggian, contoh misalnya nanti suatu saat ada yang diminta, bisa enggak mengukur tinggi menara masjid? Apa nih? Ya, menara kubah masjid. Atau mengukur tinggi pohon. Ketinggian tower, dan seterusnya. Ada yang sampai orang tuanya ikut belajar guys. Nah, ini banyak lagi ya contoh-contoh di mana trigonometri itu bisa kita
terapkan. Kita tidak bisa mengambil contoh sebanyak-banyaknya karena waktu kita terbatas. Nanti saya harapkan anak-anak bisa eksplor sendiri. Kira-kira menghitung ini bisa enggak? Jadi terkait dengan menghitung jarak sesuatu dengan sudut tertentu, maka itu ada trigonometri namanya. Cuma ingat, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan selalu bertemu dengan sudut-sudut khusus. Makanya sudut khusus itu ya dipakai, belajar di sekolah, ingat nilainya dengan mudah. Tetapi ingat, dalam kehidupan sehari-hari nanti kalian tidak mungkin sangat jarang akan menemukan sudut-sudut yang pas 30 derajat, 45 derajat. Makanya harus memiliki keterampilan menggunakan alat bantu, menggunakan kalkulator, harus tahu caranya. Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kemiringan atap rumah, ya tidak mungkin ada yang bikin kemiringan atap rumah sampai 45 derajat mungkin. Ya, terlalu curam nanti orang naik susah nanti. Mungkin ya kemiringannya sampai apa misalnya cuma 35 derajat. Nah, kalau 35 derajat kan bukan sudut khusus dan seterusnya. Jadi harus tahu penggunaan alat bantu dalam pembelajaran atau perhitungan trigonometri. Pak, gimana kalau teman saya banyak sekali yang tidak ada muncul layarnya? Contoh yang pertama. Maaf Pak, ada yang mau bertanya Pak Anissa? Oh ya, silakan. Gini Pak, teman saya banyak sekali yang tidak muncul layarnya. Bermasalah. Pantasan banyak yang ribut, nggak lihat layar. Kenapa nggak bisa lihat layarnya? Bagus, Pasmur bagus kok layarnya. Ada lagi yang nggak bisa lihat layar? Teman saya Pak, saya bisa lihat tapi teman. Oh ya. Terutami kenapa terutami? Terutami? Bisa nih Pak, bisa nih. Oh bisa, alhamdulillah. Lanjut Mas Mar. Oke. Jadi saya ulangin tadi ya, perbandingan trigonometri ini akan sangat banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu tadi, kalian mungkin tidak akan menemukan atau sangat sulit menemukan sudut-sudut khusus dalam kehidupan sehari-hari. Makanya harus memiliki keterampilan juga menggunakan alat bantu seperti kalkulator. Sebab itu ditemukan sudut-sudut yang angka-angkanya sulit. Misalnya contoh gambar ini, sudutnya 79,9 derajat. Sudutnya 25 derajat, 40 derajat. Kan itu tidak khusus, harus menggunakan alat bantu. Baik, saya berikan contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. Misalkan ya, di sini ada seekor kelinci yang berada di lubang tempat persembunyian. Anggaplah dia ini, kelinci ini berada depan sarangnya ya. Ceritanya kayak gitu. Sarangnya. Dia berada di depan sarangnya. Kelinci ini melihat kembang di atasnya dengan sudut derajat. Ya, ilustrasi saja. Nanti jangan kok ada kelinci bisa, ya ilustrasi contoh ya. Misalnya ada seekor kelinci melihat dengan sudut elevasi 60 derajat ke seekor elang yang terbang di atas. Jaraknya diperkirakan 18 meter. Nah, sekarang sebagai seorang siswa yang sudah belajar trigonometri, kalian diminta tinggi elang ini terbangnya, ketinggian terbang elang ini dari atas tanah. Kalau ini tanah ya. Ini tanah. Tinggi elang ini dari permukaan tanah berapa? Kalau misalnya saya kasih T. Tinggi elang dari permukaan tanah. Ada yang mau komen? Untuk mencari tinggi elang berapa? Anissa mau komen, silakan.
mencari tinggi elang dari atas tanah. Berapa? Anissa mau bicara? Silakan Anissa. Kita Alif, silakan Alif. Linda, silakan Mas Linda. ada yang mau komen? Linda, silakan. Sayang sekali ya kita tidak bisa mendengar si anak-anak. Silakan yang raise hand, saya sudah aktifkan mic-nya, silakan. Yang mau merespon? Ya, yang ngomong kenapa? Assalamualaikum Pak. Jadi Ya, waalaikumsalam. saya mau bertanya. Jadi harus kukira kalau mau dicari ketinggiannya kita juga harus tahu dulu jarak dari kelinci ke tepat ke elang di bidang datarnya. Tidak harus, ya. Tidak Ini harus. contoh soal yang diangkat seperti ini. Ini kelinci, jaraknya kelinci ke elang itu 18 meter. Untuk contoh ini ya, Mungkin nanti ada contoh yang seperti itu. Untuk kasus contoh ini, jarak kelinci ke burung elang itu 18 meter. Nah, sekarang kita diminta mencari berapa tinggi elang ini dari atas tanah. Untuk kasus ini, kita bisa menggunakan trigonometri. Perbandingan apa yang dipakai? Untuk apa? Oh, ini ada yang menjawab pakai chat. Ya, pakai chat. Adip, silakan Adip. Adip menjawab 9 akar 3. Bagaimana yang lain? Adip pakai 9 akar 3 itu gunakan perbandingan apa, Adip? Pakai perbandingan apa, Adip? Menggunakan sinus 60. Iya, Adip sudah memberikan jawaban pakai chat. Jadi yang memang agak betul sekali ya. Jadi kita bisa menggunakan ini sisi depan sudut, ini sisi miring, maka kita bisa menggunakan sinus. Jadi sinus 60 derajat T dibagi 18. Itu akan dikali itu akar 3 per 2 sama dengan T dikali 18. Iya, tinggal dikali silang saja. Berarti T-nya sama dengan 18 dikali akar 3 dibagi, ini kita bisa bagi 2, 9 akar 3. Berarti tinggi elang dari atas tanah, dan elang dari atas tanah itu kita dapatkan adalah 9 akar 3 meter. Ya, begitu ya. Terima kasih Adip sudah menjawab, walaupun cuma lewat chatting. Sudah menjawabnya. Sekira yang lain bisa ya. Saya pindah ke kasus yang kedua. Nah, bagaimana kalau kita punya kasus ini? Ini misalnya, jadi ceritanya kayak gini. Ini mau hitung tinggi pohon nih.
Misalnya di sini ada seorang anak. Ini terlalu jauh. Dia melihat. Nah, melihat ke pohon ini dengan sudut elevasi 30 derajat. Ya. Sudut elevasi 30 derajat ke puncak pohon. Pokoknya bagian yang paling tinggi di pohon. 30 derajat. Oke. Sekarang pertanyaannya, berapakah tinggi pohon kalau orang ini berada 43 meter dari pohon? Jadi dia berada jaraknya 43 meter dari pohon. Berapa tinggi pohon? Ada yang mau jawab? Ayo, ada yang mau kasih komen? Ini ada yang mau jawab nih, Nur Halisa. Mustafa ada yang mau jawab ini? Ini ada yang ngomong Meli. Silakan yang mau jawab. Cuma rata-rata enggak kedengaran suaranya karena masih unmute, makanya dia enggak bisa kedengaran. Raise hand dulu supaya ke atas suaranya. Ada juga yang bisa keluar suaranya karena pakai Adip pakai laptop bisa, Adip. Suaranya bisa keluar itu. Tinggal klik join with apa itu? Mikrofon. Silakan Asri Wiranda. Asri Wiranda silakan. Ya, Asri Wiranda mau ngomong. Nah, ini sudah unmute ini. Silakan ngomong, Asri. Nisa mungkin Anissa. Nisa 30. Muhammad Nabil ini, Nabil silakan Nabil. Kalau yang susah ngomong, tulis saja di chat. Nanti saya baca chatnya. Di chat. Di situ ada untuk chat ya. Kalau yang susah ngomong, tulis di chat supaya nanti kita baca siapa yang lagi menulis. Jawabannya berapa? Silakan saja. 2 kali 43. 2 kali. Siapa yang bicara? Asri ya? Anda dengan Nisa. 2 dikali 43. Oh ya, ada yang nulis, Ilham juga menulis di chat 2 kali 43. Berarti berapa itu? 86. 80 ya? 86. Ya, oke. 86. Ya, 86. Baik. Benar ya? Benar kan? Yang lain? Begitu ya? Ya, 86 akar 3. 86 akar 3. Iya, ada lagi yang berpendapat lain. Gimana yang lain? Coba. 86. Ada yang jawab 86. Saya tulis ya. Ada yang jawab 86. 86 akar 3. Ada yang menjawab 43 akar 3. 43 per 3 akar 3. Iqbal, 17 Makassar. Siapa lagi? 86 akar 3 per 3. 86 86 per 3. 86 akar 3 per 3. Ada yang jawab 86 akar 3 per 3. Ada lagi yang punya jawaban? Betul variasi jawaban ini? 6, Pak. Berapa? 86. 86 sudah. 43 akar 3.
43/3 sudah. 86/3 sudah. Ada lagi jawaban lain? Tahu Pak. Ah, berarti ini kita memiliki perbedaan pendapat dari para ahli ini. Ahli-ahlinya semua berbeda pendapat. Kalau gitu kita harus cari jalan, cari jalan keluarnya ya. Karena ternyata jawabannya bervariasi. 3 macam nih jawaban. Oke, kita kembali sama-sama melihat tinggi ini siku-siku. Ini sisi depan sudut atau samping sudut. Samping ya. Ini depan. Kalau yang berada di sudut siku-siku perbandingannya tadi adalah tangen. Ingat, langsung kan kayak gini. Kalau yang di sudut siku-siku maka perbandingannya adalah tangen. Berarti kita punya tangen 20 derajat sama dengan apa? Sisi di depan H dibagi 43. Berapa tangen 30 tadi? Tangen 30 tadi adalah 1/3 akar 3. Akar 3 dibagi 3 sama dengan H dibagi 43. Jadi sangat simpel sebenarnya menjawabnya. Ya, kalian tinggal kali silang kali selesai. Ini kali ke sini beres sudah. Maka kita dapat hanya sama dengan 43 dikali akar 3/3. Iya. Jadi kira-kira inilah tingginya. Jawaban yang mana? Nah, berarti yang kedua yang jawabannya benar. Ini masih keliru ya, masih diperbaiki. Oke. Bagaimana yang lain? Sudah mulai paham? Yang menjawab 86 itu tadi pasti yang gunakan Jelek jaringan. sinus kan? Padahal di sini bukan sisi miring nih. Oke, 15 menit lagi Pak Asmat. Oh, sudah habis ya? Nggak terasa ini waktunya. Soal berikutnya. Ayo kita diskusi. Ini lebih menarik nih soalnya. Ada helikopter. Ini ada gedung tinggi. Di sini ada orang ya. Di sini ada seseorang. Saking tingginya gedung ini, maka orang ini diabaikan tingginya. Melihat ke atas, dia melihat gedung puncaknya dengan sudut elevasi 30 derajat. Kemudian dia melihat di atas gedung, tepat di atas gedung ada helikopter yang sedang terbang. Biasa kan kalau lihat di film-film ada helikopter mendarat di atas gedung bertingkat. Ya mungkin dia mau mendarat nih. Sementara posisinya di sini dengan sudut 45 derajat. Pertanyaannya, berapa tinggi helikopter ini dari puncak gedung? Helikopter dari puncak gedung. Ketinggiannya dia terbang pada ketinggian berapa dari puncak gedung? Ada yang punya ide? Ada yang jawab? Saya akan baca chatnya lagi. Waktu kita tinggal 15 menit ya. Ada ini yang jawab Pak, Indiana. Ya, silakan. Indiana, silakan Indiana. Tadi nak kirim temanmu deh. Ini Fadila, silakan Fadila. 9. Aduh. Jawab silakan. Ini seru Pak, ada yang lagi belajar bersama adiknya. Pakai delta H, Pak. Maksudnya delta H apa? Ada yang dijawab Triutami, jawab juga itu Pak. Oh iya. Bagus. Ini siapa nih? Muhammad Nabil Sadiq. Ya. Pakai delta H. Ya, berarti maksudnya itu dia kayaknya selisih tinggi ya. Betul. Idenya benar ya. Idenya betul. Kita cari tinggi pesawat helikopter dari tanah, lalu kita cari tinggi gedung dari tanah. Kemudian nanti diperkurangkan. Jadi idenya kita cari dulu berapa ketinggi helikopter. Mas Wiranda mau jawab juga Pak. Saya mau jawab Pak.
Ya, silakan. Jawabannya itu 13,525 meter. 13,525 meter. Caranya gimana? Bisa Ya. kamu sebutkan caranya? Caranya itu yang pertama kita Ah. cari jarak. Yang pertama itu kita cari jarak anak ke gedung. Jarak anak ke gedung. Ya, Caranya gimana? Cara jarak anak ke gedung? kan sudah ada 32 meter. 32 meter. Ya, Iya. terus sudut Jadi elevasi sini- anak ke puncak ke gedung itu 30 Jarak derajat. anak ke gedung sudah ada kan? 32 meter. Ya, Iya. sudut elevasi anak ke puncak puncak gedung 30 derajat. Oke. Berarti Terus kan itu diketahui. begini saja ya. Gedung kita kasih nama tinggi gedung TG. Ya, ketinggian pesawat dihitung dari tanah dikurang Ah. tinggi gedung. Nah, oke, sekarang coba sebut tinggi gedung berapa? Atau tinggi Gedung. pesawat dulu, tinggi pesawat, TP dulu. Tinggi pesawat. Ya, tinggi pesawat pakai apa? Tinggi pesawat itu yang pertama kita hitung dulu ketinggian pesawat dari tanah. Ya, Terus pakai apa? dikurang- Ya, Pakai apa? pakai tan 45. 32 Iya. kali tan 45. Ya, tangen 45 sama Ya. dengan Dikurang kan kamu mau langsung kurang? Iya, langsung kurang. Boleh. Iya. Yes. Bentar ya, saya tutup dulu nih. Iya, silakan disebut. Cara pertama itu kita hitung ketinggian pesawat dihitung dari tanah dikurang tinggi gedung. Jadi tinggi pesawat dikurang tinggi gedung. Oke, benar. Ya, itu 32 dikali tan 45. 32 kali tangen 45. Terus? Yang ngomong Fadila, kenapa mana hilang? Terus kurangi 32 tangen 30. Oke. Sama dengan sama dengan di situ 32 kan tan 45 itu 1. ya 32 kali 1. Ya, 32 kali 1 dikurang tan 30 itu 1/3 per 3. Iya. Per 3. Terus nanti hasilnya 32 dikurang 32 per 3 akar 3. Oke. Sama dengan 32 dikurang 18,475. 18,475. 475. Ya, sama dengan 13,525. 13,525 meter gitu ya? Meter. Ya. Oke, bagus sekali. Ini dengan siapa ini saya ngomong? Asri Wiranda Sandi dari SMA Negeri 1 Palopo. Wah, mantap sekali. Asri Wiranda dari SMA 1 Palopo. Terima kasih, mantap ya. Jawabannya benar ya. Ya, Jadi ini nanti pakai perbandingan tangan. tangan. Mantap, biasa. Terima kasih Asri. Jadi saya nggak usah lagi membahas ini, temanmu sudah menjawab dengan langsung mencari selisihnya ya, bagus. Jadi kalau mau satu-satu boleh, langsung juga boleh. Penting sudah paham. Sudah betul-betul paham. Baik, contoh soal berikutnya. Ya, satu soal lagi mungkin. Soal terakhir. Sekarang ada kasus nih, ada orang dari menara pengawas mercusuar. Akan ada perahu, kapal ya, kapal pesiar ya, yang akan mendarat, berlabuh ya. Kalau kapal kan berlabuh. Sekarang ini orang ini melihat ke ujung depan pesawat, ujung depan kapal itu dengan sudut apa kalau dari sini namanya? Masih mangin buku kapang nah. Ayo. Ini 45 derajat. Kalau melihat ke belakang, sudut 60 derajat. Ketinggian mercusuar 75
meter dari tanah, sementara dari tanah tempat mercusuar ini berada ke permukaan laut, ke air laut, itu 15 meter. Jadi totalnya itu 90 meter. Berapakah panjang perahu? Mungkin ini bisa menjadi tantangan bagi kalian. Mungkin bisa ini di capture saja. Karena waktu kita tinggal 5 menit, kita tinggal diskusi-diskusi. Kira-kira nanti bagaimana caranya kalian menghitung ini, mencari panjang perahu ini. Jadi tidak harus turun ke laut, naik ke kapal untuk mengukur panjang kapal. Tapi dengan cara matematika, dengan ilmu trigonometri, seseorang bisa mengetahui panjang kapal dengan menggunakan cara ini. Apa yang digunakan untuk melihat ini? Berapa sudutnya nanti? Itu salah satu alat yang sederhana. Alat sederhana namanya klinometer. Kalau kalian di sekolah praktek jangan nggak bisa menggunakan klinometer. Alat sederhana yang bisa kita gunakan berapa sudutnya ke sini, ke depan dan ke belakang, sehingga kalian bisa menghitung panjang kapal ini tanpa perlu membawa meteran dan mengukurnya di laut. Nah, seperti itu ya. Itu contoh-contoh penerapan trigonometri. Hal yang lain misalnya ada orang yang mau mengukur tinggi menara tanpa perlu memanjat menara. Tidak perlu dipanjat sampai ujungnya. Cukup dia berada pada 2 tempat. Misalnya berada di posisi A, diukur pakai kilometer, berapa sudutnya. Kemudian dia berpindah ke B, posisi B, mengukur berapa sudutnya. Lalu dia bisa menghitung tinggi menara tanpa harus manjat. Nah, itulah kegunaan trigonometri. Ya, ini bisa di-capture gambarnya. Kalau ada yang butuh materinya, nanti saya akan kirim materinya supaya nanti Pak Mustafa bisa membagi materi ini bagi yang memerlukannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengukur jarak sebuah pulau di laut sana, di pinggir pantai. Ini ada 2 orang yang berdiri. Orang pertama melihat ke pulau itu dengan sudut 30 derajat. Orang kedua melihat dengan sudut 40 derajat. Jarak orang itu 50 meter. Berapa jarak pulau ini ke bibir pantai? Nah, ini semua adalah penerapan trigonometri yang kalian bisa lakukan tanpa harus menyeberang ke pulau dan mengukurnya. Kan setengah mati nih kalau bayangin kalau ada ikan apa namanya di sini, aduh kan. Nah, seperti itu ya. Contoh-contoh yang kita bisa berikan untuk pembelajaran trigonometri kali ini. Oke, kembalikan Pak Mustafa, mungkin ada siswa yang mau bertanya, berdiskusi dengan kita, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Asmar. Alhamdulillah, saya kira 1,5 jam hampir kita habiskan Pak Asmar. Diskusi, presentasi yang baik sekali dari Pak Asmar, komen yang baik sekali dari peserta didik, ada yang mampu menjawab, ada yang sudah mencoba. Saya kira ini pembelajaran pagi ini bagus sekali bagi kita semua. Bagi peserta didik yang lain, jika ada hal-hal yang masih mau dikonfirmasi, kita masih punya waktu tersisa 4 menit lagi sebelum menuntaskan kegiatan ini. Ini banyak yang angkat tangan ini, mau bertanya kali. Ya, silakan yang mau bertanya nih. Sudah aktifkan. Dewi, Anissa, Farid, Baim, Iqbal. Silakan, saya sudah aktifkan. Saya mau bertanya di sisa 3 menit terakhir, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Silakan. Nama? Anissa Kasim. Begini Pak, kalau kita mau ambil materinya gimana caranya? Oh iya. Sebentar saya kirim ke Pak Mustafa. Pak Mustafa nanti yang mau materinya bisa ada linknya Bapak, silakan. Ya. Bentar saya. Pak Asmar punya weblog atau apa, silakan, atau gimana? Nanti bisa kalian kirim email ke sini atau
WA WA. ke sini Ya. bisa, nanti saya kirimkan. Nah, silakan dicatat tuh WA-nya Pak Asmar tuh. Waduh, fotonya mantap sekali itu. Belakangnya angka-angka. Itu di Pak, di sekolah di Korea Selatan kemarin waktu kita dikirim untuk belajar ke sana. Oh, alhamdulillah. Waduh. Atau ke email saya bisa. Sini ya. Silakan tadi Anissa yang bertanya dan yang lain. WA-nya 0853 3969 99577. Atau emailnya Pak Asmar, Asmar Ahmad pakai CH ya. Ya Pak, sudah. Terima kasih. Iya, catat ya Anissa. Ya Pak. Baik, tersisa 1 menit sekian detik. Pak Asmar, sekali lagi terima kasih nih Pak Asmar. Ya, terima kasih. Jadi saya closing statement ya. Silakan Pak, Pak silakan Ustaz. Pak Asmar. Silakan. Jadi anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kalian. Saya kan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, tetap menjaga iklim belajar, tetap di rumah saja, menjaga social distancing kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.